Di berita minggu ini kita ada Iko-Ikoyan. Kok ada sih orang yang gak suka sama Iko-Ikoyan? Lalu kita juga ada Sultan terbaru di Jakarta. Siapakah dia? Let's find out after this. Dan juga yang terakhir, Maudy Ayunda gak suka sama Indonesia. Kenapa ya alasannya ya? Selanjutnya di berita akhir pekan. Selamat datang di podcast terbarunya USS Fit. Yoi. Dan ini podcast pertama. Ini podcast pertama. Ini pertama kalinya. Makanya kita narik lu karena lu kan emang dari sebelah kan. Yoi. Lu kan host sebelah nih. Sebelah mana sih? Sebelah Volix. Maksudnya sebelah sono. Iya. Kita pengen bawa lu ke sini buat untuk ajarin kita nih cara jadi hosting itu kayak gimana, Bro. Gua enggak tahu men jujur ya. Ya kita juga enggak tahu terus. Kayak gua ya. Terus kita buta. Ya udah aja gitu gua tuh. Oke guys, jadi tuh ini adalah berita akhir pekan di mana kita bakal ngobrolin berita-berita yang terjadi di akhir pekan ini. Basically kayak gitu, kita shoot tuh di setiap hari Jumat dan ini video bakal upload di hari Minggu sore selalu every weekend. Tamu pertama kita kali ini ada Bass Boy. Yoi. Halo. Bass Boy apa kabar? Kabar baik, man. Kabar baik ya. Anjing. Good. Dan juga ada Jejo juga sebagai hostnya dan juga gua Kevin the People. Jadi welcome. So we're gonna hear some fucking good news. Jadi before kita masuk ke sebelum kita masuk ke yang lebih dalam-dalam lagi, kita bakal mulai dulu pertama kali dengan berita akhir pekan. Berita akhir pekan. Yang berita pertama, Bro. Berita pertama, men. Let's go. Berita pertama. Bacakan kepadaku. Lu kena nggak? Kayaknya lu kena deh. Apaan tuh? Ikoy-ikoyan. Tahu nggak lu? Lu tahu nggak ikoy-ikoyan? Tahu nggak sih? Tahu. Lu juga kena juga ikoy-ikoyan? Enggak banyak, cuman ada 2 orang iko-iko ke gua, Bang. Waktu gua ulang tahun tuh, Bang. Lu kan ulang tahun nih. Kapan-kapan kali-kali yang ulang tahun dong yang ngasih hadiah, bagi cepet dong, gua mau ngisi bensin. Katanya mau ngisi bensin minta cepet sama gua, emang gua bapak lu. Itu bohong. Gua enggak percaya kalau Bass Boy dapat iko-ikoan kayak gitu. Kenapa? Gua percaya iko-ikoannya kayak Bass Boy, kapan tidurin saya? Ya anjing. Lu kali. Bukan ke situ arahnya. Anjing. Itu namanya bukan ikoy-ikoyan, Pak. Itu namanya sange-sangean itu namanya. Sange-sange ya deh. Itu namanya sange-sangean anjir. Enggak, lu tapi ikoy-ikoyan lu tahu enggak apa yang kejadian kemarin kenapa sampai rame semuanya? Sampai ada akun ikoy.id. Udah mau 1 juta loh. Iya anjir, Ada baru ikoy.id. Ada, Pak. Lu seriusan ada? Enggak, itu bikin Nah, Arif Muhammad actually. Lu tau gak ceritanya tentang Ikoy? Jadi kan itu kan emang dibikin sama si Arif Muhammad kan. Iya. Arif Muhammad emang punya asisten namanya Ikoy. Jadi kalau dia mau giveaway manggilnya Koy. Transfer dong. Rame Iya. anjing. Ada yang temennya dia pada ngirimin duit juga, Iya. mau bareng-barengin mau donasi bareng-bareng apa segala macam. Jadi rame gila sampai akhirnya dia bikin akun sendiri. Si Khusus Ikoy. buat Ikoy. Jadi kalau teman-teman yang pengen Ikoy-Ikoyan juga ya udah di akun situ. Lah anjir. Dan tapinya sebelum mulai ke arah sini sempat ada pro and kontra pasti. Oh iya. Hmm. Gue nggak tahu tuh lu kena sampai di ini nggak J? Lu menurut lu tuh kayak lu sentimen lu tuh kayak lebih ke positif kayak wah anjir iya nih gue bisa kasih duit atau ke Gue positif banget sih. Maksudnya di satu pihak banyak beberapa orang iko-ikoan sama gue dan itu membawa gue kayak ya udah gue mau berbagi gitu kan. Gue actually waktu di tag sama si Arif, gue juga pasti rame banget kan dan banyak banget yang itu. Dan gue kayak kirimin beberapa ikoy atau sumbangan dan gue lebih nge-verified. Jadi di mana kalau lu misalnya contoh ada kemarin itu ada namanya Lita kalau nggak salah, dia itu nggak punya kasur di kosannya. Shit. Jadi dia dan gue mesti bilang kalau lu nggak punya kasur, lu videoin. Gue nggak percaya. Iya, gitu. pasti dong. Dan dia pasti selfie video kalau kamarnya tuh kosannya nggak ada kasur. Nggak ada kasur. Itu langsung gue send 500 Gak ada kasur tidur di mana Pak? Di lantai, men. Lantai, literally lantai bro. Lantai. Dan gue langsung bilang Jakarta, bro. Jakarta keras bro. Jakarta keras bro. Lu pasti paling tahu banget ya nanti. Kalau gitu habis itu kan gue yang kayak ya udahlah ini emang deserve gitu. Dan ada beberapa orang yang kayak isanya kayak mereka punya anaknya kayak belum dapat mainan baru atau gimana dia rekamin karena gue mesti tahu verification-nya iya, dong. bener atau enggak ini orang lu cuma ngandalin pamer doang yang ngandalin momen doang, kesempatan doang. Sampai ada satu yang gue kayak karena gue capek kayaknya kayak 10 orang gue ladenin karena gue verifikasi banyak banget kan. Habis 10 yang gue kirim gitu ada satu yang istilahnya tuh ngomong neneknya ke rumah sakit. Dan gitu and then gue bilang gue minta videonya. Covid nih ceritanya dia bilangnya. Sakit Pokoknya ke rumah sakit. Pokoknya omanya ke rumah sakit. Dia videoin dia selfie ada omanya pakai jilbab gitu
Itu gue dan setiap kali iko-ikoan gue masukin tuh IG story-nya mereka yang kirim ke gue. Dan gue kasih dia kayak 1 juta, udah gitu abis itu that's good. dia punya, abis itu followers gue kasih tahu itu kayaknya bukan nenek-nenek. Bukan neneknya dia. Not even cewek gitu loh, itu kayak cowok. Kayak cowok gitu loh. Dan ternyata lo telusurin nggak? Gue telusurin, gue kayak nanya kan kayak gue minta kartu rumah sakitnya atau kayak biodatanya kalau lu beneran kan, dia akhirnya langsung ngeblok gue. Jadi gue yang kayak lu diblok langsung sama dia. Berarti emang penipu ya. Bokis.com. Anjir, enggak masalahnya ini lagi masa-masa begini. Bohong, terus lu bohongnya pakai atas namain nenek lah, kesakitan lah, anjir enggak ada hati sih. Dan maksudnya gue bilang sih, gue nggak pernah mau ngebelain maksudnya apakah iko-iko bagus. Gue bilang iko-iko bagus itu mendukung buat kayak orang yang berada untuk mau berbagi. Cuman yang gue nggak dukung adalah ketika orang menjadi pengemis online istilahnya, ataupun mereka yang punya uang atau punya materi tapi mereka ikut-ikutan karena mau dibantu gitu. Karena lu bikin orang yang harusnya membutuhkan jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa, bener. Itu yang gue nggak suka. Iya sih, tapi lu kan karena ada juga tuh orang-orang yang nggak suka sama iko-ikoyan, kayak banyak yang maksudnya ada juga beberapa influencer, beberapa artis tuh yang suka gitu, yang kayak kenapa sih jadi kayak gini, kenapa sih jadi tuh semuanya DM-nya iko-ikoyan, semua komentarnya ikoy dong bang, ikoy dong kak, ikoy dong. Pada intinya menurut gue sih sebuah kayak online ngemis online atau iko-ikoan kayak gitu nggak perlu terlalu pusingin lah. Tinggal matiin aja handphone lu. Lu kalau mau berbagi, kalau lu nggak mau ya nggak mau. Iya. Tapi kan ada malas juga kalau lu, maksudnya lu sampai di ini nggak sih, sampai di kayak bang kok ikoy dong, kok lu kan kaya, kok nggak bagi duit. Lu lihat aja gue punya Instagram post, pokoknya komen-komennya terakhir pasti in the last 3-4 days itu pasti kayak Itu kenapa gue nggak banyak men. Belum kaya gue. Lu gak pernah tunjukin kalau lu kaya ya karena ya di sosmed ya, gak pernah ya, beda bro, caranya beda. Tapi maksudnya dia ganteng. Ya that's why DM-nya beda. Apa itu ikoy? Apa itu ikoy? Gak ada anjir. Pasti ada yang kayak, are you lonely tonight? Tai. Oke, kita langsung lanjut ke berita kedua. Nah ini gue gak tahu, mungkin ini ke kalian berdua because you guys, both of you guys suka banget kan sama barang-barang mahal, hypebeast and all that shit. Oh yeah. Lu tahu nggak yang berita tentang DPRD mau pakai LV? Seru banget tuh. Kayak kebanyakan duit Indonesia. Iya. Enggak, gue nggak habis pikir sih kayak gimana caranya bisa connect dari kayak LV sama DPRD. Kayak apa hubungannya, gue nggak nangkep bro. Dan maksud gue in these times man gitu. Kayak banyak banget yang lebih penting belum bisa dibelanjain. Tapi lu malah belanja LV gitu, kayak orang di sono mokat pak gitu. Kayak lu makanya lu tetap #drip gitu, anjing lu tetap #drip. Yang jadi pertanyaan, kenapa itu bisa kelolosan? Maksudnya lu mesti berterima kasih terhadap sosial media, di mana kita berhasil menjadi polisinya mereka. Kalau nggak ada sosial media atau yang gembor-gemborin, ini bakal ketutupan aja. Cuman kadang gue suka mikirnya tuh kayak aneh nggak sih, kayak menurut gue itu kan hitungannya bego ya. Tapi menurut gue itu udah bukan beneran. Nggak, maksud gue bener cuy, itu maksud gue itu bego. Tapi ini menurut gue hitungannya nih mereka sekarang udah bukan bego karena mereka bego, tapi pura-pura bego itu jadinya insulting gitu, tau gak lo? Kayak lo ngejek intelligence gue gitu, lo pikir gue bego gitu, lo pakai LV, semua orang kelaparan, dan kayak jadinya buat gue jadinya itu ngedistract gitu loh. Sabar. Gitu, Tenang. Gitu, Anjir. Kebayang gak salah sih, gak salah. Jadinya kayak ngehina Gue tuh masih bisa pahamin gitu kalau misalnya mereka beneran bego, mungkin let's say kita belum capable lah, maksudnya. Masalahnya mereka wakil rakyat bro. Tuh makanya kan, berarti pura-pura bego gitu. Mereka rata-rata sarjana, sekolah di luar negeri, masa bego. Tapi makanya beruntungnya karena ada sosmed yang mantau, viral, semua orang jadi bisa langsung dibatalin jadinya. Enggak, Vin, tapi yang jadi pertanyaan, gue sempat dengar bahwa LV sendiri menyanggah kalau itu actually mereka bikin di LV. Oh, LV-nya deny berarti? LV-nya deny, enggak benar, LV-nya deny. Jadi sebenarnya yang dimaksud tuh pakai baju Louis Vuitton menurut informasi informasi yang ada bersekitar itu tuh maksudnya tuh bahan yang biasa dipakai sama Louis Vuitton. Tapi tetap aja juga keterlaluan. Salah, masa ngeberitainnya kayak gitu, cuman maksud gue. Satu ngeberitainnya kayak gitu, itu aja udah rancu banget ya kan. Yang kedua,
ya itu jadinya bisa interpretasinya nanti bisa lu pakai semena-mena dong. Yes. Ya enggak sih? Yes. Kayak lu bisa jadinya kayak oh iya nih gue pakai iya kok ini bahannya dari LV kok padahal benar LV beneran. Enggak, tapi yang jadi kayak, pertanyaan apakah lagi situasi seperti ini lu masih pantes, butuh itu loh. Itu benar. Untuk bahan Anggarannya naik 2 kali lipat cuy. Gede Dari banget. 300-an juta jadi 600 675 juta, itu kan gila Anjir. banget. Nah itu makanya tadi gue bilang, Sakit hati. yang gue takutin tuh, ya itu. itu tuh mereka cuman kayak ngedistract lo doang gitu, dari something bigger than that. Biar lo recok aja di sosmed, lo gak ngeliat ke sono gitu, lo fokus ke sono LV nih, di sini mereka lagi sedang kayak Oh ini apa Wow, sih? Apa sih? conspiracy. Konspirasi. iya lah kurang lebih lah gitu maksud gue kayak Pengalihan isu. pengalihan isu. Gue nggak tahu apapun itu bentuknya gitu. Cuman ya could be gitu menurut Wah, gue. lu hati-hati lu kalau bilang konspirasi lu. Gue jadi takut nih kalau konspirasi tiba-tiba diciduk kan gak tahu ya kita. Mohon maaf ya Pak, canda ini kan berita konten YouTube doang Akhir Pak. pekan, Mbak. Akhir pekan doang Pak, santai Weekend. Santai ya kan. Weekend, Bapak. Anjing. Selanjutnya. Kita lanjut lagi, lanjut ke berita ketiga. Yes. Ini yang jadi kagak terlalu nyenggol kiri kanan. Yo. Lu tau nggak denger tuh apa Sultan terbaru? Siapa? Sultan terbaru, Sultan Jakarta terbaru, bro. Sultan Jakarta siapa dia? Lu tau nggak? Doni Salmanan. Nah. Gua nggak tahu gue men. Ya. Lu tau nggak lu? Oh dia nih yang ini Vin kalau nggak salah dia itu yang nyawer Reza Arab. Nggak, tau nggak? 5M. 1M. Yang pokoknya dia lagi stream gitu. Dia ya. lagi streaming main Ragnarok kan lagi rame kan, dikasih 100 juta, 10 menit kemudian 100 juta sampai 1 M. Tapi lagi banyak gak sih yang istilahnya jadi istilahnya jadi sultan online lah istilahnya. Yes. Yang enggak ya iko-ikoan kan juga sama Hitungannya istilahnya. kayak Sultan Habits gitu kan. Iya, sebenarnya kayak iko-ikoyan. ini gue ada duit ya udah sambil kasih, ya udah nih gue kasih lu duit tapi kasih gue following, kasih Yeah, gue followers, yeah, nggak yeah. salah. Itu kan sebenarnya giveaway, di rebranding namanya doang kan sebenarnya iko-iko. Sebenarnya. Nah, tapi emang bedanya si Doni Salman ini emang udah terkenal dulu. Si Doni bukan, Salman. bukan terkenal sih, lebih karena emang dia trader lah, YouTuber juga, Oke. CEO dari Salmanan Orang Group. kredibel di dunia Kantornya berbisnis gede, lah. enggak, kantornya gede Pak. Gue pernah Wah, dulu lu pernah kantor daftar gua nih kayaknya nih. Oh, iya. Dulu Enggak, gue pernah ngeliatin kantor wah amin gede Pak. Lapangan basket apa lapangan bola di rooftop Pak. Oh, Keren banget cuy. Enggak, kita stop dulu. Ini gue yakin sponsor Insight. Yo, ditempel gini nih, touch gitu, ditempel ternyata dia. Iya bang. Kagak, Kan enggak, kalau tapi- bagi-bagi duit bagi-bagi Iya. dong. Kan gak ada iya sponsor dong. ini emang kelihatan emang ininya keren anjir. Oke, Emang oke. keren Kantornya nih. kantornya. Itu kantor apa gedung beneran nih? Gedung jadi kayak di Gedung. antara perumahan gedung rada gede gitu lah. Gue tuh kalau ngelihat kayak lewat Sudirman tuh ya, kan gue bukan orang Jakarta ya. Kalau ngelihat gedung gede banget itu kayak pasti ada yang punya kan. Gue tuh kayak anjing ini kerjanya ngapain aja hidupnya sampai punya Lu gedung bayangin, segede lu gitu. bayangin kalau punya gedung kerjanya ngapain? Ya udah tai cuma tiduran doang, udah santai di rumah boker dapat duit. Iya juga sih. gitu juga Cuman sih. kesononya gitu loh maksud gue. Capek banget gitu loh. Orang tuh selalu ngelihatnya tuh ketika udah punya Enaknya gedungnya. doang, Udah punya iya. gedungnya doang. Iya. Tapi waktu lagi OTW proses beli bangunannya, bahannya Iya. segala macam. nangis darah kali dia. Nggak ada yang tahu bro. Gak ada yang tahu sih, tapi konspirasinya sih menurut gue ya. Tapi Enggak back to the sih. topik dulu. Si Doni Salman ini maksudnya gue juga penasaran. Maksudnya sekarang dia lagi iko-ikan juga sama si Arif. Maksudnya gue cukup salut di mana banyak banget orang-orang sekarang yang istilahnya lu masih muda, lu keren, lu gaul, dan maksudnya harta mereka banyak, Yes. dan mereka mau donasiin. Dan menurut gue It's a good thing. It's a good thing. Yes. It's a good thing. Dan jarang loh orang kaya kayak mengapresiasi orang kaya lain loh. Oh iya. Hah? Jarang loh orang kaya, wah anjir nih orang kaya satu lagi keren nih, jarang lah kayak gitu, jarang loh. Anjing lu. Enggak lah. Ayo iko-ikoan di sini Enggak, dong, mau kar- gua. Karena Tahun sekali juga belum. Iya, betul. enggak, karena to be honest gue kalau dari gue sendiri gue nyumbang gue kalau iko-ikoan sebenarnya tuh dari dulu gue sering banget misalnya kalau ada orang butuhin gue transfer. Iya, iya, iya. Tapi mungkin gue nggak publish di sosial Iyalah, Yes. nggak- ya kan Iya. kalau nggak butuh-butuh banget juga Butuh-butuh dipublish. Iya, Publish, dan dipublish. gue menurut gue kayak kurang begitu suka untuk dipublish karena di agama gue kalau gue memberikan tangan kanan gue memberikan Tangan kiri gue jangan tidak tahu. boleh tahu Iya. gitu. Jadi gue cukup That's a good ini. But That's a in good the end, statement, ya. kalaupun orang perlu tahu di era sosial media ya udah gitu. Tapi gue nggak perlu yang harus mengikuti mereka juga Yes, kan. yes. In the end gitu. But in the end, apakah ini bagus untuk orang Indonesia sendiri atau rakyat-rakyat kita? Gue bilang cukup bagus kok. Ini benar-benar bisa ngebantu mereka. Cuman dengan diharapkan mereka tidak bohong dan pura-pura. Dan yang menyumbang pun jangan sampai menjadikan sumbangan ini prank. Iya, itu. Karena doyan orang sini. 2 triliun Doyan sih orang prank. sini. Tapi Doyan gue orang jadi sini. benar, gue jadi kabur. Kalau misalkan nih tiba-tiba nih, lu dikasih nih duit 1 M, 1M, iya. lu bakal kasih nggak orang? Lu bakal iko-ikoan nggak? Atau lu bakal udah buat rumah? Atau Kalau gue dikasih 1M ya pasti pertama gue
sisihin dulu buat gue, tapi ada buat iko-ikoyannya. Nah, iya dong. Jadi emang ya jujur aja ya 1 M ya duit lumayan lah. Masukin dulu lah beberapa, sisa aja baru ya udah nih bagi-bagi dah gitu. Kecuali tadi posisinya lo kasih gue 1 M, gue udah biasa megang 15 M, gue kayak biasa aja gitu. Biasa aja beli rumah aja. Kok lu gak tanya gue sih kalau gue dapet 1 M, gue ngapain? Lu mah biasa emang lu udah punya 1 M anjing? Iya, lu mah biasa. ATM lu buka sekarang saldo lu. Ya nanya dong, at least nanya dong. Oh iya, kalau lu ada 1 M, lu bakal makan siang apa? Nah. Kalau gue punya 1 M. Yang lu punya. Ya. Berarti nggak kalau dong. Berarti nggak kalau. Emang coba. Emang kalau memang Anda punya 1 M, Anda akan ngapain? Judi. Jangan dong. Ilegal. Anda Canda. Cuman buat in the end kalau gue punya 1 M sih yang jelas sih gue investasiin sih. Itu caranya gue. Itu caranya lo. Iya. Literasi keuangan, bro. Iya, itu gue juga pasti sama sih kalau dikasih 1 M tadi. Langsung invest. Iyalah. Emang lu ngerti? Biar bunganya aja yang kita. Gue ngerti cuy invest. Ini sumpah gue ngerti banget. Invest paling simpel menurut gue nih. Apa tuh? Gue tuh nggak ngerti kripto dan lain-lain. Invest paling bikin gue cepet kaya tuh kalau invest kemana? Invest ke mak lu beliin mak lu tas, lu beliin mak lu apa? Udah fix kaya lu. Biar mak lu kasih lagi kan? Kagak, nggak perlu. Kaya di surga. Mak gue tuh pasti doain gue kalau mak lu doain lu tuh job lu banyak men. Oh my god. Iya nggak sih? Oh my god. Iya nggak sih? Gue nggak pernah ada di otak gue tuh invest tuh nyambunginnya ke emak gue anjir. Invest aja ke mak lu. Tapi lebih penting emak lu atau cewek lu? Mak gue lah. Udah jelas. Dia ngelahirin gue, cuy. Gue kan kagak ngelahirin gue. Tapi kan cewek lu tiap malam bantuin lu nge. Cuma tetap aja men, maksud gue mak lu bro. Ini gue di belakang juga ada Michelle nih lagi main handphone, cakep banget lagi. Kenapa tiba-tiba jadi ngomongin cewek? Hey. Emang doyan pak. Tapi selagi kita ngomongin cewek, gue ada satu orang. Lo tau gak sih Maudy Ayunda, kenal kan? Yang dia udah masuk ke Cambridge. Oh iya. Emang kenapa? Jago tuh dia kuliah tuh. Dia barusan kritik lagi tentang sistem pembelajaran di Indonesia. Apa dia bilang? Dia bilang kalau sistem Indonesia itu masih kurang menerima yang baru. Jadi nggak bisa untuk naikin proses inovasi. Oh, gue setuju. Gue setuju banget. Gue setuju banget. Enggak, tapi lu kuliah di mana tapi sebelumnya? Kalau gue maksud gue Indonesia tuh nggak cuma dari edukasi ya. Kayak we cannot move on from the past gitu. Kalau ditanya apa sih yang represent Indo, kita selalu jawab batik misalnya. I mean itu kan the past gitu. Kita tuh nggak punya bahkan kayak sesimpel karena yang kita lakuin ini berhubungan dengan media kreatif dan pop culture segala macam. Pop culture kita tuh amrik banget tuh nggak lo kayak. Iya, kita tuh nggak bisa nge-represent Indo on the modern age. Gitu. Selalu kalau ditanya Indo apa? Batik gini-gini. Iya memang gini-gini tapi kan dulu gitu. Yang sekarang apa gitu. Oke. Iya kan? Kita tuh nggak ada bisa moving forward. Yes, selalu kayak contoh kecil misalnya datang kemarin ojol terus ada gontok-gontokan sama opang. Kita tuh selalu berat untuk menerima kebaharuan gitu loh. Yang berbeda buat kita itu kayak ditakuti bukan dipelajari. Ini ada suatu hal yang asing ini kita nggak kayak observe dulu apa gitu, tapi langsung kayak this is not good. No, I understand. Langsung kayak fokusnya yang harusnya kesejahteraan tuh kayak nggak sejahtera gitu. Gua nggak ya gitu sih gue nangkepnya. Kalau dari gue pengalaman gue sih, gue kan juga kuliah di Amerika kan. Gue SMA di Jakarta, pindah. Gue Jakarta actually gue gak naik kelas gitu loh. Oke. Bandel nih dulu Jejo Cilix. Wah ketahuan banget nih, ketahuan banget. Ini aja ada teman gue datang ke sini, Michelle namanya langsung tahu. Iya ini dia pernah deketin teman gue 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata dianya bangsa tuh. Gue deketin Michelle juga kok jadi. Udah, yuk Yeni, tolong jaga Yeni. Curhat. Enggak, cuma but in the end waktu gue di Jakarta itu gue gak naik kelas, gue berantem gitu. Maksudnya dari itu gue dikeluarin dari sekolah. Gue dibilang gue punya future tuh udah gak ada gitu loh. And waktu gue di Amerika, mereka sekolahnya tuh bener-bener Amerika santai banget sih, lebih santai. Mereka bebasin lu mau masuk, lu nggak masuk, kayak lu kuliah mau mandi, kan? kayak kuliah kan? Mereka bebasin. Karena menurut mereka akan kasih lu tools, mereka kasih lu semua yang lu butuhin. Tapi mereka nggak akan bisa ngebantu lu kalau lu mau niat sekolah atau nggak niat sekolah. Iya, benar. That's true. Jadi di mana kalau orang Indonesia kan istilahnya lu
mesti belajar, mesti banyak PR, mesti apa. Lu kayak udah ulangannya harus Kalau bagus. enggak, ini harus di kelas, harus pakai seragam bagus rapi. Di Amerika enggak. I mean, you can do whatever you want, you can do whatever you want it. Yes. Menurut mereka ya yang bisa bikin lu mau belajar adalah diri lu sendiri. Itu gue setuju. Itu enggak salah sih, tapi oke. Dan menurut gue nih, nambah dikit nih, kayak buat sekolah gitu, buat edukasi ya biasanya sekolah. Di Indo tuh cuman pokoknya dikasih tahu, pokoknya lu harus sekolah. Instead kalau lu sekolah, lu bisa dapet ini. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Jadi anak itu nggak bisa relate karena dia ngerasa there's nothing to gain from it. Benar. Lu belajar lu sampai sekarang gua nggak pernah pakai lagi tuh kalkulus anjir. Dan segala macam gitu kan maksud gua. Kalau coba diyakinin ke si anak-anak, you will gain something that will help you gitu. Pasti mereka lebih tertarik, lebih eager untuk sekolah gitu dibanding itu hanya jadi sebagai kewajiban. Yeah, that's true. Apa gimana ya? Menurut gua kayak sekarang tuh sekolah tuh kayak lu dipersiapin buat untuk masuk pabrik gitu loh. Iya, lu belajar A, B, masuk jam ini, pulang istirahat jam 12 sampai jam 1, habis itu ke sekolah belajar lagi sampai jam 3, habis itu ada ekstrakurikuler. Kayak lu di set up buat untuk kayak nih denger nih ada kata bos, lu dengerin. Lebih tepatnya gini sih, di Indonesia tidak diajarkan untuk membina kreativitas kita. Itu benar. Itu nggak salah sih. Itu benar. Jadi menurut lu untuk ngembangin kreativitas, gue mesti jadi menteri kayaknya. Nah tapi gue udah BC dari sebelum dia ngeluarin ngomong ini. Ini dalam hatinya gue yakin orang pasti ngejar jadi menteri nih gitu gue di si Jejo. Bener keluar dari mulut dari ini makanya gue tos tadi. Wakil menterinya Michelle. Yeni tolong anak 2. Halo. Masih aja ya bandel banget. Masih bandel banget. Tapi menurut lu gimana kalau misalkan sistemnya diubah jadi kayak lu lulus SMA. Masalah gini Vin, kalau gue lebih saranin kalau dalam edukasi itu mesti benar-benar dibedain sih. Maksudnya emang ada sekolah yang emang benar-benar kan karena kan kita punya populasi di Indonesia kan masih golden age karena anak mudanya tuh banyak banget. Anak mudanya lagi rame banget. Produktif ya. Industri TikTok aja nomor 1 bro. Industri pabrik tuh juga gede banget juga. Jadi di Indo gede banget. Makanya SMK tuh sebenarnya gede banget marketnya. Tapi jangan biarkan si SMA ini ngikutin SMK karena yang SMK itu emang dipusatkan untuk menjadi setelah keluar SMA akan bekerja. Tapi yang di SMA ini let them be free gitu loh. Karena menurut gua nggak semuanya orang mau ngurusin IPA, IPS, history atau segala macam. Tapi dari awal mereka udah kayak terapin passion lu tuh apa sih? Apa sih yang lu mau jadi? Benar. Mendingan SMK atau magang? Ayo. Magang sih definitely sih. Gua nggak. Pertama gua nggak tahu SMK. Gua nggak tahu SMK. Gua nggak pernah masuk SMK, jadi gue nggak bisa ngomong juga kan. Nggak, maksudnya lu kayak mendingan lu kayak atau nggak gampang gini, lu mendingan kuliah atau lu dari SMA lulus langsung magang. Kalau menurut gue sebenarnya tergantung needs lo sih. In the future. Maksud needs lu apa? Maksud needs lu tuh apa? Lo maunya ngapain gitu? Kalau emang menurut gue lo mau menjadi seorang praktisi gitu, someone that's good with the hand gitu, you need to go straight to the field. Cuman kalau lo pengen menjadi kasarnya gitu. Outputnya pengen menjadi seorang yang lebih jadi konseptornya gitu, ya lo goes to the college gitu. Dan bukan berarti lo nggak goes to college, lo goes to the field, lo nggak bisa jadi konseptor karena along the way sebenarnya di college lo diajarin teori. Kalau lo terjun ke lapangan, lo akan dapat teorinya setelah lo fail and maksudnya itu learning the hard way gitu maksud gue. Nah jadi tergantung sebalik lagi sih, needs lo butuhnya mau kemana gitu. Gua gila ini lu jadi rapper emang lama-lama jadi filosofer juga ya kayak lu harus menteri beneran lo nggak jadi cocok lu yang cocok bener. Berarti gue ntar mulai dari ini kali ya, gubernur kampung gue gitu. mulai dari situ dari kepala keluarga dulu. Ayo mampus kapan nikah? Sabar. Kalau nggak tanya gue kapan nikah sih? Kan udah nikah Jejo. Yeni tolong, hello Yeni, enak 2 lo. Oh gue baru inget ya gue udah nikah. Bob, emang gue udah nikah Bob? Emang gue udah nikah? Yang bilang loh. Nggak, Bas, sekarang kita let's go. Mau masuk ke segmen yang lebih seru lagi namanya gas ga. Gas ga. Lo tinggal bilang lu gas atau enggak. Yeah. Gas ga. Gas enggak. Kalau lu enggak, kasih tau kenapa. Kalau lu gas, kasih tau kenapa. Oke, yang pertama. Rapper campur bahasa. Gas. Kenapa? Karena semua musik lu semuanya rapper campur bahasa. Satu menurut gue lebih ke represent enggak sih? Satu represent, yang kedua itu lo nundukin budaya barat kayak gua make lo sesuai yang gua mau. Kenapa gua harus ikut aturan lo gitu. Kok lo keren banget sih? This is my fucking land, man. Bass boy bro. Gua sange nih. Ya. Gua juga lagi. Pindah ke cowok. Oke, anjir. Oke. Tapi kenapa sih kayaknya musik rap Indo tuh enggak ada yang keren?
Kayaknya sekarang semuanya Travis Scott semuanya dengerin Travis Scott lah, A$AP Rocky lah, kayak nggak ada. Gua paling gua. Oke, boleh. Oke, yang kedua musik timur. Musik timur maksudnya gimana tuh? Musik yang emang datangnya dari timur. Indonesia Dari Timur atau? Indonesia Timur. Gas. Why? Gas keren banget coy. Emang lu dengerin, Je? Gua Gak yakin bukannya Gak yakin. gua nggak dengerin, cuman beberapa jadi ada followers gua yang kirimin dia punya mixtape gitu. Oh iya? Ada yang nge-rapnya cepet banget. Ingat siapa sih, gua lupa namanya, Gua cuman juga lupa namanya sih, nggak cuman hafal semua. gua ada orang yang kayak ngirimin, menurut gua Indonesia have a lot of culture sih. Yeah. Gua nggak mau kayak yang represent tuh Jawa doang. Jakarta Iya, kayaknya doang, emang gitu loh. harus Jawa menurut atau gua Jakarta centric apa, gitu loh. Yang diisi kata sama Def Jam apa? Aduh. Siapa ya dia? Mukarakat. Mukarakat Iya, anjing itu oke banget. Oke banget. Banyak men, terus ada kemarin ada juga namanya Januarta The Goat baru ngeluarin EP. Sabi itu deh. Suaranya serak-serak Ambon Manise gitu, Pak. Sabi banget, Pak. Iya, dulu biasa kalau denger Ambon kan biasanya cuma suara R&B Iya, kan yang iya, dicari kan. iya. Sekarang nge-rap udah mulai Nge-rap masuk juga ya. ada. Mantep, Pak. Banyak Oke. banget talent dari sana. Lanjut. Local brand. Gas. Kok lu gini? Oke, Kenapa oke. lu lu nggak gas atau lu gas atau Gue suka local brand, but in the end sampai sekarang gue nggak melihat local brand itu bisa in terms and totality belum bisa menyaingi di luar sih. Oh iya pasti. Iya, Pasti iya, dong. iya, Itu pasti iya. dong. But gue kepengen, maksudnya one day that's why there's local brand yang gue invest juga. Iya, Gue iya, kepengen banget kalau kita bisa mencapai that Kayak level. mereka yang di luar sana, bener-bener. Gue denger sepatu yang lu bikin dipakai Boy Pablo. Yoi coy, Boy Pablo. Ganteng lu. Dian Sastro. Guys. Ornat, terus siapa lagi? Chandra Darusman. Aduh, bro. Kalau gak kasih gue sih. Mampus lu, Je. Mampus lu. Gue udah dianggap anjing sama Ah, bos lu kan sneakers banget. Kan sepatunya bukan sneakers. Sepatunya bukan sneakers. Senioritas pas SMA. Enggak. Karena gue denger ada cerita tentang zaman kuliah pas zaman SMA, zaman kuliah, lu ada masalah sama Matanya berapi-api senioritas. banget cuy. Iya, langsung Matanya langsung berapi-api kebakar banget lu. cuy. Langsung kebakar. Enggak, gue gak pernah punya masalah sama Senior. senior sih, cuman kayak menurut gue lebih ke apa sih? Terus kenapa kalau lu lebih tua lu Anjing lu semua kita. terus kenapa gitu loh, Iya, lebih ke iya. maksudnya karena ini emang gue datang dari daerah yang dimana kultur abang-abangan tuh gue tahu nih sekarang posisinya secara tahun kelahiran. Iya. Gue nih umurnya ada kali 3 tahun 4 tahun beda kali sama mungkin sama lo. Gue 97, lo berdua 95. 92, 9. Lo? 88. Tuh, jauh. Ini Jauh banget, enggak, bro. ini serius. Jauh banget. Serius. Ini jauh ya. Dan di Medan itu jangankan sama yang sejauh ini gue bisa ngomong sekasual ini berinteraksi on the same level gitu sih. Iya. Eye to eye ya. Lo tuh sama 1 tahun di atas lo nggak manggil abang tuh lo udah yang kayak anjing sumpah nih lu? orang gitu. Iya cuy. Sampai segitunya. Di sana tuh kultur abang-abangan tuh bertutur kata Iya. tuh maksudnya masih Iya, kayak iya. zaman Iya. zaman Oke. kerajaan gitu. Iya, bisa iya, gua Tapi gue bilang. mau ini dulu, gue gak kelihatan kayak 88 kan? Kagak. Ini orang Kagak. satu. Kaya lu soalnya. Anjing. Lanjut. Warung makan Manado. Gas. Makan gas ya lu? Emang ada? Gue gak pernah makan masakan Manado tuh. Lu gak pernah makan Oh, Manado di pecah Jakarta? banget, men. Enggak, gue masakan Manado kayak apa aja sih? Oh, pecah banget dari Rica-Rica. Nah, mampus lu. Oh, Rica-Rica, ya. Profesional Iya, itu. woku. Aduh, bro. Terus ada Oh, gue pernah makan kelawar. Itu namanya apa? enggak tak, gue enggak pernah sih main kelawar. Ke kelawar apa ya? Wuhan. Jangan. Gelap, bro. Gelap. Paniki. Paniki. Iya, gua belum pernah, Apa gua belum pernah paniki. yang dari sagu tuh, yang kayak lem. Itu Manado bukan? Papeda, itu bukan dari Manado Oh, deh itu bukan kayaknya. Manado ya? Manado ya? Ya, Papua. Oh, itu Papua. Oh, itu Papua beda Iya. lagi ya. Tapi itu enak juga tuh. Roa ya, Roa. Karena gua tahu lu Cakap emang orang. di sekitar sini tuh emang lu ada warung makan Gacoan favorit gua. Manado ya. Ada nih Mbak sini nih. Seberang Belakang persis. sini. Iya, lu pada kalau mau catering sama si Mbak, Iya. masakannya mantep. Sehat lagi. jadi pengen traktir Michelle nih. Kenapa jadi kecewa lagi, Jajau? Pantang. Habis gue dikedipin tuh barusan. Anjing. Oke, yang terakhir, anak pang. Gas. Kayak ini Anak pang pang. ya kayak gimana sih? Soalnya gue punya pengalaman. coba definisikan sendiri anak pang tuh kayak Oh, gimana? anak pang gue suka, Yang cuman gue tadi waktu lu ngomong anak pang itu gue pikiran yang kalau lu di jalanan deh itu ada yang minta-minta tapi anak pang yang kayak ini semua. Yeah. tatoan gitu udah gitu kalau nggak dikasih benar-benar kayak Marah. gebrak gue punya Iya, mobil iya, itu itu gue enggak sih. itu tai sih. Itu enggak sih. Enggak sih. Sorry to Lu- say gitu loh. Kalau gua pang tuh maksudnya lebih ke Music Gue pang. dengar lu dulu pang Pang, banget pang. bro. Anjing lu kayak gimana? Sebelum rapper tuh pang Sampai- banget. Linkin Park.
Gue Emang Linkin Park? Lu kan Green Day, Blink-182. Terus gue juga ngeband hardcore juga dulu kan. Oh lu ngeband hardcore? Apa? Gue Lu basis. Basisnya? Oh makanya namanya bass boy, basis boy. Bukan Baskara. Gue kan Baskara. Enggak, gue tahu nih. Enggak, lu correct me if I'm wrong. Nama lu bass boy itu gara-gara kalau lu main ngebass jari lu kayak gimana? Kenapa ya? Bukan itu. Kenapa ya? Ampun Tuhanku. Oh bukan. Anjir. Enggak, tapi Bas ngomongin lagi tentang lu kan emang ngaco anjir. Ngaco emang anjir. Alik aja. Berani anjir. Istrinya nonton loh. Punya 2 anak lo berani. Bro. Udahlah. Tiap malam gue nikmatin juga. Enggak Bas, tapi lu kan udah jadi host di Volux udah berapa lama? Belum 2 bulan, hampir 2 bulan. Belum hampir 2 bulan. Kalau kita tarik apa, Pak? Hah? Kalau kita tarik. Oh, gue juga nggak maksudnya nggak kontrak dan segala macam kan. Gue kan lepas-lepas aja gue mah. Sat. Oke, ya udah. Kalau dia di sini gue di mana? Gue apa? Enggak, jadi kita berempat. Oh, gitu. Boleh. Enggak, tapi lu berarti udah berapa? 6 bulan? Enggak, belum nyampe 2 bulan. Belum nyampe baru 2 bulanan. Tapi lu per podcastan tuh gimana sih? Keren Seru sih, enggak lu? gue suka nonton. Rame loh, Volix rame loh di YouTube. Apa? Privat sih, sorry. Podcastnya Volix kan rame-rame kan? Privat lu keren. Udah. Iya. Shout out Trivet ya. Shout out Trivet, my man. Sampai maksudnya kan yang kayak kalau lu yang host tuh kayak seru 200.000 300.000 viewers kayak lu pengalaman lu gimana nge-hosting gitu? Padahal lu rapper tapi lu bisa jadi hoster juga. Iya, Bro. Kan gue sarjana komunikasi. Enggak, tapi lu Bas, thank you banget lo udah mau datang, udah mau support podcast pertamanya USS Fit. Ngomongin ya itu bedanya kita kalau lu kan kayaknya ada yang serius lah, ada yang ngomong sama tunanetra lah, kita mah cuman bacot-bacot gini doang nih. Co-hostnya aja. Akhir pekan men. Yoi bro, harus santai. Jadi buat kalian yang masih mau nontonin ini, jangan lupa comment, subscribe, and don't forget my boy, Bass Boy. Halo men. And Kevin juga. Dan kita akan ketemu lagi di minggu depan karena berita ini akan selalu ada di berita akhir pekan. Boleh untuk tagline pertama boleh. Boleh. Tolong catat. Oke anjing. Yo, alright, gue Kevin. Gue Jojo. Dan gue Bass Boy. We out. Drop the mic. Peace. See you guys. Bye.